Oke, assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Sonia. Ya, gimana kabarnya nih Pak Wahyu hari ini nih? Alhamdulillah baik Pak Sonia. Gimana Pak Sonia sendiri? Alhamdulillah. Ya. Jadi begini Pak Wahyu, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu kan nanti akan melaksanakan coaching nih dengan Bu Ika. Nah, tapi sebelum Pak Wahyu melaksanakan coaching dengan Bu Ika, sebagai langkah awal, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Baik. Boleh Pak Wahyu? Boleh, silakan Pak Sonia. Baik, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Menurut Pak Wahyu, coaching yang ideal itu seperti apa? Baik Pak Sonia, kalau menurut saya coaching yang ideal itu tentunya yang pertama harus memahami coaching dengan alur tirta, dan yang kedua menguasai kompetensi coaching itu sendiri, dan yang ketiga sesuai dengan prinsip coaching. Betul sekali Pak Wahyu. Ya, nanti pada saat coaching, antara coaching dan coaching ya juga akan saya amati dan akan saya nilai terkait hal tersebut sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Itu seperti apa aja nanti akan saya nilai. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, apakah Pak Wahyu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, dan yang paling utama harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama itu adalah kemitraan, misalnya sejajar atau tidak, ya lebih tinggi atau rendah, itu tidak ada seperti itu, nanti kita lihat. Yang kedua, bagaimana proses kreatif ya dalam hal menggali terhadap coaching. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ke Pak Wahyu, kompetensi apa yang ingin Pak Wahyu kembangkan dalam hal proses coaching hari ini? Baik Pak Sonia, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Sonia. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Pak Wahyu, jadi Pak Wahyu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yang terdiri dari kehadiran yang penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Wahyu ya? Di antara ketiganya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Pak Wahyu kembangkan atau Pak Wahyu lakukan untuk observasi? Baik Pak, yang lebih spesifik sih ya, yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Pak Wahyu yang akan Pak Wahyu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Pak Wahyu, ini pertanyaan terakhir ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching saya ini menemukan solusi atau strategi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Baik Pak Wahyu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching adalah menemukan solusi tersendiri ya atas permasalahannya. Baik Pak Wahyu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Pak Wahyu sampaikan. Nanti ke depan kita akan berbincang-bincang lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi untuk melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan
Nanti setelah proses coaching selesai juga kita akan lihat sampai mana ya kesampaian Pak Wahyu. Saya kira itu saja ya Pak Wahyu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Sama-sama pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor pada kesempatan ini akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terlebih dahulu izinkan memperkenalkan diri, saya Sonya Sonjaya Nainggolan akan bertindak sebagai supervisor. Kemudian di sini ada rekan saya yaitu Pak Wahyu Rahmat bertindak sebagai coach dan Bu Ika sebagai coaching. Berikutnya kita akan melihat bagaimana penampilan atau pemaparan yang akan disampaikan coach dan coachee yang akan dipresentasikan. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika. Bagaimana kabar Pak Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik Ika. Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Tapi saya menemui Pak Wahyu ini ada sedikit yang mengganjal di hati saya. Apakah Pak Wahyu ada waktu untuk kita berbincang? Kebetulan saya lagi free sekarang Bu. Silakan kalau Ibu memang bisa kita langsung aja sekarang. Baiklah Pak Wahyu, kalau begitu terima kasih banyak sebelumnya. Begini Pak Wahyu, nah di dalam pembelajaran saya akan mengajar IPA nih. Nah kita tahu kan IPA di SMP itu ada IPA terpadu ya, di dalamnya ada biologi, fisika dan kimia. Nah di sini permasalahannya anak-anak itu sekarang ada penurunan semangat. Jadi saya melihat anak-anak dalam pembelajaran saya itu, apalagi dalam proses pengumpulan tugas dari 44 siswa itu yang mengumpulkan hanya sebagian kecil, kira-kira ada hanya 15 orang, 15 siswa yang mengumpulkan tugas yang saya berikan. Terus dalam pembelajarannya juga mereka tidak bersemangat, jadi motivasinya itu semakin menurun kesini itu Pak Wahyu. Apa ya yang menjadi kendalanya ya? Dari masalah yang saya dapatkan dari Ibu tadi, kira-kira dari kompleksitas kerumitan siswa dari Ibu tadi, kira-kira tujuan pertemuan kita ini apa sih Bu? Ya, baiklah Pak Wahyu, saya menemui Pak Wahyu ini, saya ingin berdiskusi dengan Pak Wahyu. Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya dengan Pak Wahyu. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan solusi terbaik bagi saya nanti dalam proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Seperti itu Pak Wahyu. Jadi itu ya harapan Ibu untuk ke depan dari pertemuan kita ini. Yang saya harapkan, apa sih tujuan Ibu nih ke depannya, harapan yang akan dicapai dari permasalahan yang kita ceritakan ini? Iya, saya menginginkan dalam proses pembelajaran IPA itu anak menjadi lebih aktif ya, lebih kreatif dalam misalnya pemilihan atau penyelesaian tugas seperti itu, lebih inovatif lagi. Terus anak-anak itu lebih bersemangat. Jadi ketika kita memberikan tugas itu mereka cepat menyelesaikannya. Terus dalam proses pembelajaran juga mungkin terlihat asik, menarik, supaya pembelajaran itu tidak monoton, tidak boring bagi mereka seperti itu. Kira-kira ada lagi yang Ibu harapkan untuk peningkatan dari pembelajaran IPA ini ke anak? Nah itu, jadi intinya dalam pembelajaran itu lebih asik lah, menyenangkan seperti itu intinya. Kemudian bagaimana sih sejauh ini yang udah Ibu lakukan untuk membuat pelajaran lebih asik dan menarik buat anak-anak, terutama di pembelajaran IPA tersebut? Ya, yang saya sudah lakukan yaitu saya memanfaatkan sumber belajar. Memang mungkin saya belum optimal ya untuk pemanfaatan sumber belajar, karena memang di sekolah saya bahan atau sumber belajar itu hanya didapat di perpustakaan. Jadi mereka itu mendapatkan
ilmu ya hanya berpusat pada buku-buku yang ada di perpustakaan seperti itu. Terus saya juga sudah menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya, jadi siswa itu diharapkan mereka dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakatnya, apalagi dalam proses nanti presentasi, dalam proses menyelesaikan tugas, jadi itu disesuaikan dengan minatnya. Terus saya juga sudah memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekolah, walaupun itu media pembelajaran yang sangat sederhana seperti itu. Baik Bu, bagus sekali ya. Kalau saya boleh nanya nih, dari proses yang sudah Ibu jalankan nih, kira-kira apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk menggapai tujuan yang diharapkan? Ya baik, pastinya ada ya hambatan atau kendala yang diantaranya. Jadi dari siswanya itu sendiri yang kurang termotivasi. Jadi kita tahu sekarang itu kan anak-anak sekarang sudah terkontaminasi dengan pengaruh gadget ya, HP. Jadi mereka datang ke sekolah itu seakan-akan hanya intinya hanya datang aja gitu ke sekolah, tapi dalam proses pembelajaran itu mereka itu tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi mereka itu ketika dalam proses pembelajaran sudah merasa lelah karena pengaruh di rumahnya sampai larut malam itu main gadget atau main game tersebut. Nah itu pasti kendalanya, dan dukungan orang tua yang tidak mengingatkan atau tidak mengatur memanajemen waktu mereka, padahal kan besoknya harus berangkat ke sekolah seperti itu. Sepakat ya Bu, memang anak-anak zaman sekarang itu penggunaan handphone itu sangat-sangat mengganggu dalam proses pembelajaran terutama. Kemudian kira-kira apa sih rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu? Ya baiklah, rencana saya di kedepannya dalam proses pembelajaran tentunya saya akan membuat atau membuat rubrik asesmen ya, asesmen diagnosis supaya tahu latar belakang mereka, sejauh mana mereka kesiapan dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus nanti juga saya akan membuat rencana pembelajaran berupa modul yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan gaya belajarnya, supaya harapan saya dengan gaya belajarnya mereka sesuai tersebut dengan minatnya, dengan kebutuhannya. Jadi mereka itu nanti antusiasme untuk mengerjakan tugas atau nanti untuk melaksanakan proses pembelajaran itu lebih siap, maksudnya lebih terarah gitu. Terus nanti juga saya akan memanfaatkan media-media yang ada dengan berinovasi lagi, menggali media-media supaya dengan media tersebut proses pembelajaran lebih asik, lebih menarik. Terus saya juga akan berkoordinasi tentunya dengan orang tua di rumah supaya ada dukungan yang penuh siswa-siswa tersebut dalam kesiapan untuk mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu Pak. Dari apa yang Ibu sampaikan dengan bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan motivasi anak dalam atau menarik minat anak ke dalam pembelajaran yang Ibu jalankan, sebetulnya itu sudah merupakan strategi yang baik ya untuk pembelajaran IPA. Kira-kira dari inovasi dan strategi yang Ibu buat, kapan untuk memulai proses tersebut? Ya, pastinya saya akan melakukannya secepatnya Pak, karena ini adalah menyangkut proses pembelajaran. Jadi kalau sekarang segera tidak ditindaklanjuti, nanti siswa-siswa tersebut akan merasa semakin menurun motivasinya seperti itu. Jadi saya akan cepat mengatasinya. Dari strategi yang Ibu buat, kira-kira indikatornya apa sih untuk melihat anak ini sukses atau tercapai tujuan yang Ibu jalankan? Ya, indikator keberhasilan saya menginginkan siswa tersebut aktif dalam proses pembelajaran IPA tentunya, dalam tugasnya, dalam presentasi, dalam pengumpulan tugas. Misalkan kita memberikan jeda waktu 1 minggu, ya berarti harus segera diselesaikan. Terus
mereka itu menjadi senang dalam proses pembelajaran saya seperti itu. Terus kita juga harus memanfaatkan tadi gadget mereka untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Jadi kita memanfaatkan gadget tersebut bukan hanya untuk main game ya. Jadi gadget kita manfaatkan untuk nanti diarahkan kepada inovasi pembelajaran dalam menyelesaikan tugas dan sebagainya. Betul, sepakat sekali ya bahwa gadget itu kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran untuk menarik kepada siswa. Selanjutnya Bu, kira-kira nih komitmen apa ya untuk melaksanakan aksi tersebut yang Ibu laksanakan di kelas? Ya pastinya komitmen saya akan melakukannya dengan secara konsisten ya, continue, dan saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat ketika ada proses permasalahan yang saya hadapi atau teman sejawat juga merasakan permasalahan yang saya hadapi. Jadi kita sharing, berbagi ilmu, dan juga saya meminta dukungan kepada tentunya kepada sekolah untuk mengadakan alat-alat media pembelajaran yang mendukung seperti itu. Dan itu tadi lebih pentingnya adalah berkoordinasi atau berkomunikasi dengan kedua orang tua supaya kedua orang tua itu lebih mendukung siswanya dalam proses pembelajaran yang lebih aktif seperti itu, Pak. Baik, mudah-mudahan komitmen dan rencana aksi Ibu berjalan baik dan lancar. Amin. Ya. Adapun dilihat dari pembicaraan kita hari ini, Ibu sebetulnya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu laksanakan. Kira-kira ada lagi yang Ibu mau sampaikan? Ya, sepertinya sudah cukup Pak Wahyu. Baik Bu Ika, kalau sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, kita akhiri saja pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan semua yang diharapkan berjalan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Ika. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Sonia. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Bu Ika? Apakah sudah merasa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi prosesnya berjalan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama dengan Bu Ika, ada beberapa pertanyaan ya Pak Wahyu yang akan saya tanyakan. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Wahyu, sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan nih yang saya tulis gitu. Tadi Pak Wahyu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, misalnya menanyakan tujuan ya kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian Pak Wahyu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atas tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Pak Wahyu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching ya, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Wahyu gitu ya dengan Bu Ika. Ya, misalnya Pak Wahyu sudah fokus terhadap coaching. Artinya Pak Wahyu di situ sudah melakukan presence atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Wahyu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Pak Wahyu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada Bu Ika sesuai dengan kata kunci yang disampaikan pada saat coaching ya. Luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyu untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses kedepannya dan diberi kemudahan ya dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, saya ada pertanyaan satu lagi nih untuk Pak Wahyu.
Ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi daripada yang sekarang. Betul sekali Pak Wahyu ya, luar biasa. Jadi Pak Wahyu akan mendalami lagi ya sesuai dengan alur tirta ya agar lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Wahyu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya, semoga ke depan dapat berjalan dengan baik dalam proses kegiatan coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama.